Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, jadi hari ini kita ada dalam mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Nah, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi tema kita pada hari ini adalah lingkungan kita sedang terancam. Nah, untuk itu kita akan kenal dulu nih terlebih dahulu sama para tokoh inspiratif kepedulian terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu ada dengan nama Greta Thunberg. Nah, Greta Thunberg ini adalah aktivis muda dari Swedia yang dikenal karena perjuangannya melewati krisis iklim. Jadi, ia mulai dikenal dunia pada usia 15 tahun setelah melakukan aksi mogok sekolah karena menuntut perhatian terhadap perubahan iklim. Nah, selanjutnya tokoh kedua ada atas nama, kalian bisa cari juga Fautisna Trisna Sakramenta. Nah, dia ini adalah anak kecil di kelas 3 yang memiliki ketertarikan terhadap kelestarian lingkungan untuk mengurangi dan mengolah sampah serta mengedukasi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, siswa ini juga telah mendapat gelar sebagai pahlawan hijau cilik. Jadi anak-anak itu tadi dua tokoh inspiratif. Jadi bukan hanya orang-orang dewasa yang bisa menjadi tokoh inspiratif, tetapi bahkan kalian itu memiliki potensi yang sangat bagus untuk kepedulian terhadap lingkungan di sekitar kita. Nah, oke, itu tadi sedikit motivasi, inspirasi dari tokoh-tokoh agar kalian juga memiliki daya tarik untuk melakukan hal tersebut karena itu sangat bermanfaat terutama bagi lingkungan dan kesehatan kita. Nah, untuk itu kita langsung masuk saja di materinya yaitu tentang pencemaran lingkungan. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan, yang kedua itu kita akan mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran, yang ketiga yaitu kita akan menyebutkan penyebab pencemaran, yang keempat kita akan menjelaskan nih dampak apa saja terkait pencemaran terhadap lingkungan dan menyusun upaya pencegahan. Jadi, pencemaran lingkungan itu adalah masuknya zat, energi, atau makhluk hidup ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan menurun dan tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, lingkungan ini akan berubah menjadi kotor atau rusak akibat aktivitas manusia maupun alam sehingga membahayakan makhluk hidup. Terus, seperti yang sudah Ibu tuliskan di sini, jadi pencemaran itu terbagi menjadi 4. Pencemaran yang pertama yaitu adalah pencemaran udara, yang kedua adalah pencemaran air, yang ketiga adalah pencemaran tanah, dan yang keempat yaitu pencemaran suara. Jadi kita akan bahas dulu dari yang pertama yaitu pencemaran udara. Jadi pencemaran udara ini anak-anak itu seperti kendaraan bermotor. Nah, jadi kalau misalkan kalian kalau lihat motor itu kan ada knalpot. Nah, knalpot itu kan mengeluarkan asap ya. Nah, asap itu yang membuat pencemaran udara terjadi. Jadi, itu sangat mengganggu untuk kesehatan kita. Nah, anak-anak, terus yang kedua ada pencemaran air. Air ini misalkan, nah, Ibu kasih contoh, karena kita tinggal di laut, jadi pencemaran air biasanya di pantai-pantai itu banyak sekali sampah. Nah, itu yang dinamakan pencemaran air. Banyak masyarakat itu membuang sampah ke laut sehingga merusak ekosistem yang ada pada laut tersebut. Yang ketiga yaitu adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini gimana sih? Yaitu sampah anorganik yang sering kita buang di tanah. Itu termasuk pencemaran tanah dan penggunaan bahan kimia atau pestisida. Yang terakhir yaitu pencemaran suara. Nah, pencemaran suara ini biasanya dari kebisingan kendaraan. Kalau biasa kalian sering dengar motor yang berisik-berisik itu, nah itu pencemaran suara. Dan kalau misalkan kalian tahu pabrik itu kan dalamnya mereka menggunakan mesin-mesin. Jadi mesin-mesin itu membuat kebisingan sehingga mengganggu
aktivitas manusia. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan terkait penyebab-penyebab pencemaran lingkungan ini. Yang pertama yaitu aktivitas industri yang menghasilkan limbah. Terus yang kedua ya tadi kendaraan bermotor itu menghasilkan asap yang membuat kesehatan kita terganggu. Terus yang ketiga yaitu penggunaan bahan pestisida dan kimia. Yang keempat yaitu pembuangan sampah yang sembarangan tadi sudah Ibu jelaskan. Dan yang kelima yaitu kebiasaan kita. Kebiasaan kalian yang sering membuang sampah sembarangan dan membuat hal-hal yang tidak peduli terhadap lingkungan kita. Oke anak-anak, kalian tahu tidak dampak pencemaran lingkungan ini terhadap kesehatan kita? Ada yang tahu? Oke, belum ada yang tahu. Jadi di sini Ibu akan jelaskan dampak apa saja karena pencemaran lingkungan ini. Yang pertama yaitu dampak terhadap lingkungan. Jadi rusaknya ekosistem alam. Yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa kalau kita di laut itu kan ada ekosistem untuk ikan. Jadi kalau misalkan kita membuang sampah ke laut itu akan merusak ekosistem kita sehingga perlahan-lahan ikan-ikan di laut itu mereka akan punah dan menyebabkan turunnya kualitas dari laut tersebut. Yang kedua yaitu menurunkan kualitas air, udara, dan tanah. Jadi kalau misalkan di sungai-sungai biasanya itu digunakan untuk minum, untuk mencuci, itu kualitasnya menurun dan bisa menyebabkan penyakit karena sudah tercemar oleh sampah-sampah tadi, sampah organik, sampah anorganik, semua dibuang ke laut atau sungai sehingga menyebabkan kualitasnya menurun. Selanjutnya yang anak yaitu dampak terhadap kesehatan. Yang pertama sudah pasti penyakit pernapasan karena disebabkan oleh asap-asap dari kendaraan-kendaraan. Terus yaitu penyakit kulit dan pencernaan. Pencernaan ini karena biasanya itu penggunaan bahan kimia ya anak-anak, dan penyakit kulit ini karena air. Biasanya misalkan airnya sudah tercemar tapi kita tetap gunakan, jadilah kayak ada bentol-bentol di badan kita atau luka-luka yang membekas itu. Dan yang terakhir yaitu dampak sosial ekonomi anak-anak. Jadi menurunnya hasil pertanian dan perikanan. Ibu akan bahas dari segi perikanan tadi karena pencemaran lingkungan ini sehingga hasil perikanan itu menurun seperti yang tadi karena ekosistemnya rusak, maka ikan-ikan itu akan cepat punah karena kehilangan tempat tinggal mereka. Yang kedua yaitu turunnya daya tarik pariwisata. Kita lihat misalkan di sini di pantai Batu Kora ya anak-anak. Itu kan bagus, tetapi kalau ada pencemaran lingkungannya, biasanya masyarakat membuang sampah sembarangan itu kan akan membuat pencemaran lingkungan sehingga turis-turis, orang-orang yang ingin berwisata itu mereka melihat kurang ketertarikan karena melihat keadaan seperti itu. Dan yang terakhir yaitu berkurangnya kualitas manusia. Oke anak-anak, Ibu harap kalian perhatikan ya apa yang Ibu jelaskan karena setelah ini Ibu akan memberikan tugas. Nah, jadi yang terakhir yaitu upaya pencegahan pencemaran. Jadi kita bisa melakukan daur ulang terhadap sampah-sampah anorganik tersebut. Terus kita bisa menanam pohon juga dan menjaga kelestarian. Kita bisa mengolah limbah rumah tangga dan industri. Kita bisa menggunakan transportasi umum untuk mengurangi asap dari kendaraan kita. Dan yang terakhir itu kita harus membuang sampah pada tempatnya. Ini yang paling penting karena kesadaran kita membuang sampah ini Ibu harus sampaikan di usia-usia kalian supaya kalian itu paham. Oke, jadi ada yang bisa kasih kesimpulan untuk apa yang sudah Ibu jelaskan? Oke, belum. Jadi kesimpulan itu jadi pencemaran lingkungan ini sangat merusak alam ya. Jadi penyebab utamanya tadi adalah aktivitas kita sendiri, kalian. Jadi Ibu minta tadi kalian jangan sampai melakukan hal tersebut dan
kita harus berupaya untuk menjaga lingkungan kita sebisa kita. Oke anak-anak, jadi di sini Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugas ini kalian bisa kerjakan kalau kalian tadi perhatikan, karena itu bagian dari tugas yang akan Ibu berikan. Jadi di sini Ibu sudah menyiapkan lembaran kerja yang akan kalian kerjakan saat ini, karena kalau pulang kalian bakalan lupa. Oke, jadi nanti Ibu bagi satu-satu untuk kalian. Jangan silakan kerja. Ibu kasih waktu 20 menit untuk kerjakan. Ini Ibu kasih bagi-bagi untuk kalian. Oke anak-anak, sudah selesai. Oke, sudah selesai. Oke Bu, periksa ya. Dulu akan Ibu bagikan. Oke, atas nama Saria Rahman. Oke, ada ini hasilnya. Oke, dari hasil-hasil kalian, Ibu lihat bahwa kalian sudah cukup memahami apa yang Ibu sampaikan, dan kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya dan masuk pada tema mengurangi jejak karbon. Untuk itu, Ibu harap kalian sudah belajar apa itu jejak karbon, apa itu karbon dioksida, sehingga pertemuan kita selanjutnya itu kita akan lebih bisa berdiskusi, karena pertemuan ke depan kita akan lebih banyak berdiskusi. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada. Baik-baik. Jadi, karena tadi kita membuka mata pelajaran dengan doa, maka kita akan tutup juga dengan doa pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa. Selamat pagi semuanya.